Dengan sengaja mertua dan suami merencanakan liburan ke luar negeri saat orang tuaku baru saja meninggal. Hingga mengajak seorang gundik untuk menemani suami. Aku buat kalian melarat detik itu juga. Aku sita semua harta yang kalian pakai. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit sore itu bergelayut mendung, seolah ikut berduka bersama hatiku yang hancur. Udara yang lembab bercampur aroma tanah basah menyelinap lewat jendela terbuka. Di ruang tamu rumah besar peninggalan ayahku, bau bunga melati dari karangan bunga bela sungkawa masih menyengat. Karangan itu berderet memenuhi teras hingga ke garasi, karena ruang di halaman sudah tak sanggup menampung. Sejak 3 hari terakhir, rumah ini tak pernah sepi dari pelayat. Tapi sore ini, keheningan terasa begitu mencekam setelah orang-orang perlahan pulang. Yang tersisa hanyalah aku, duduk sendiri di kursi rotan peninggalan ibu, dengan mata bengkak sembab dan tubuh yang nyaris tak punya tenaga lagi. Di pangkuanku, sebuah foto besar ayahku masih kukepit erat. Senyum beliau yang hangat di dalam bingkai itu terasa begitu menyayat hati. Kehilangan ini masih terasa tidak nyata. Ayahku, sosok yang selama ini menjadi pelindung dan sandaranku, pergi terlalu cepat akibat serangan jantung. Sejak kecil, beliau bukan hanya seorang ayah, tapi juga pahlawan yang selalu hadir di setiap langkahku. Dan kini, kepergiannya membuatku seolah kehilangan separuh jiwa. Bayangan ketika beliau tersenyum bangga saat mengantarku menikah beberapa tahun lalu kembali terlintas di kepalaku. Betapa saat itu beliau percaya bahwa aku akan bahagia bersama Raka. Andai saja beliau tahu, senyum itu kini berubah jadi luka. Lia, suara lembut terdengar dari belakang, membuatku menoleh pelan. Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak datar, bukan wajah seorang suami yang tengah berduka atas kehilangan mertuanya. Ada gurat lelah di wajahnya, tapi itu bukan lelah karena duka. Lebih seperti bosan dengan suasana rumah yang penuh tangis dan doa sejak hari pertama ayahku mengembuskan napas terakhir. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di sebelahku. Tangannya singgah sebentar di bahuku, sekilas, tanpa benar-benar memberi genggaman atau pelukan yang menenangkan. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara datar. Aku mengangguk kecil, meski hatiku sebenarnya menjerit. "Aku hanya merasa kosong, Kak. Semua ini terlalu cepat." Rasanya aku bahkan belum sempat benar-benar bicara banyak sama ayah sebelum dia pergi. Raka menghela napas panjang, lalu mengusap pelipisnya. "Aku tahu, tapi hidup harus jalan terus, Lia. Jangan terlalu larut. Kalau kamu terus begini, bisa-bisa kamu jatuh sakit sendiri." Kata-katanya memang benar, tapi cara penyampaiannya membuat dadaku sesak. Aku merindukan kalimat hangat, pelukan erat, atau bahkan sekadar genggaman tangan yang bisa memberiku kekuatan. Namun yang kudapat hanyalah kalimat singkat yang terdengar lebih seperti peringatan. Seolah duka yang kurasakan ini merepotkan baginya. Aku belum sempat membalas, ketika langkah sepatu berhak tinggi terdengar mendekat. Aku tahu persis siapa pemilik langkah itu. Benar saja, Bu Ratna, ibuku mertua, masuk ke ruang tamu. Ia mengenakan gaun hitam elegan dengan potongan rapi, lebih cocok untuk menghadiri pesta malam daripada tahlilan. Perhiasan emas masih melingkar di tangannya, berkilau menyolok di tengah suasana duka. Wajahnya pun tidak menunjukkan kesedihan sedikit pun, hanya ekspresi datar penuh perhitungan. "Lia," ucapnya sambil tersenyum tipis. "Aku harap kamu kuat, ya. Bagaimanapun, setiap orang akan menemui ajalnya. Yang pergi sudah tak bisa kembali. Kita yang hidup harus terus melangkah." Aku menunduk, mencoba menahan perih di dadaku. Rasanya kalimat itu seperti tamparan di wajahku. Raka menoleh ke ibunya, mencoba menegur halus. "Bu, jangan begitu. Lia masih sedih." Tapi apa gunanya meratap terus? Dunia tidak berhenti hanya karena satu orang meninggal, jawab Bu Ratna santai, seolah kalimat itu hanyalah fakta biasa. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan diri untuk tidak melawan. Aku tahu,
Posisiku sebagai menantu mengikatku untuk tetap menjaga sopan santun. Tapi hatiku menjerit. Tak lama, Bu Ratna menepuk tangan Raka dengan penuh arti. "Nak, kebetulan ibu ingin bicara soal sesuatu. Mungkin ini waktu yang tepat. Kita butuh suasana baru. Bagaimana kalau kita rencanakan perjalanan ke luar negeri? Sudah lama kamu janji ingin ajak ibu ke Eropa, bukan?" Aku sontak menoleh dengan mata terbelalak. Kata-kata itu bagai petir menyambar di tengah luka yang masih menganga. Ayahku baru saja dikubur kemarin. Dan mereka sudah bicara soal liburan? "Bu, sekarang bukan waktunya." Raka mencoba menghentikan, tapi Bu Ratna cepat memotong. "Kenapa tidak? Justru sekarang waktu yang tepat. Suasana di sini terlalu muram. Kalau kita pergi, kita bisa cuci mata, lupakan kesedihan." "Betul begitu, Lia?" Aku menatapnya dengan mata penuh amarah yang tertahan. "Bu, dengan segala hormat, ayah saya baru saja meninggal. Saya bahkan masih mendengar suara tangis keluarga di telinga saya. Bagaimana mungkin ibu bicara soal liburan?" Senyum Bu Ratna tidak luntur. "Justru itu. Jangan terlalu memanjakan diri dalam kesedihan. Itu kelemahan, Nak. Keluarga yang kuat tahu kapan harus berhenti menangis." Dadaku bergetar menahan emosi. Mataku beralih pada Raka, berharap ia akan berdiri di pihakku. Tapi yang kudapat hanya diam. Diam yang jauh lebih menusuk daripada 1000 kata. "Raka," panggilku lirih, suaraku hampir pecah. "Kamu tidak serius kan? Kita tidak mungkin pergi di saat seperti ini." Raka menatapku sekilas, lalu menghela napas panjang. "Lia, mungkin maksud ibu baik. Kita bisa cari udara segar sebentar. Kamu juga bisa ikut kalau mau." Kata-kata itu menancap seperti belati. Aku baru saja kehilangan ayahku, dan orang yang seharusnya jadi sandaran justru berkata seolah-olah semua ini bisa diselesaikan dengan jalan-jalan. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Aku tidak percaya kalian bisa berpikir seperti ini. Keheningan menelan ruangan. Suara detak jam dinding terasa begitu jelas, seperti menegaskan betapa sunyinya kebersamaan kami. Bu Ratna hanya mengangkat alisnya, lalu berdiri anggun. "Baiklah, kalau kamu tidak mau ikut, itu pilihanmu. Tapi jangan halangi kami. Hidup terlalu singkat untuk hanya menangisi orang mati." Aku menunduk, memeluk foto ayahku semakin erat. Rasa marah, kecewa, dan duka bercampur menjadi satu. Dalam hatiku, ada bara yang mulai menyala. Aku tahu, sikap mereka hari ini hanyalah permulaan. Dan meski aku masih terjebak dalam kesedihan, aku berjanji dalam hati, satu hari nanti, mereka akan merasakan akibat dari ketidakpekaan ini. Aku tidak akan tinggal diam. Pagi itu matahari menembus tirai kamar dengan lembut, tapi cahaya hangat itu tidak mampu menyingkirkan dingin yang menempel di dadaku. Aku terbangun lebih awal, seperti biasa. Rumah besar peninggalan ayahku kini terasa begitu sunyi. Tanpa langkah beliau yang dulu selalu terdengar setiap pagi, tanpa suara khasnya memanggilku untuk sarapan bersama, semuanya berubah jadi ruang kosong yang bergema. Aku menatap ke samping, tempat Raka tidur dengan wajah tenang, seakan dunia tak memberinya beban apapun. Sesaat aku hanya menatap, berharap ada rasa rindu darinya padaku, atau setidaknya kesedihan yang sama. Tapi tidak. Tidurnya nyenyak, dan aku sadar, kesedihanku hanya milikku sendiri. Aku bangkit pelan, menuju dapur. Dapur itu dulu selalu ramai oleh aktivitas ibuku yang suka memasak. Kini hanya ada aku, menyiapkan sarapan untuk seorang suami yang bahkan jarang menyentuh masakanku. Tanganku otomatis menyiapkan teh hangat kesukaan ayah, lalu aku tertegun. Tak ada lagi beliau untuk meminumnya. Dadaku perih, namun aku menekan rasa itu. Aku harus kuat, setidaknya di hadapan orang-orang yang tampaknya tak ingin melihatku larut. Suara langkah berat terdengar dari arah tangga. Raka turun dengan kemeja rapi dan wajah tanpa senyum. Ia langsung duduk di meja makan, menyalakan ponselnya tanpa menoleh padaku. "Pagi," sapaku dengan suara yang kuusahakan lembut. "Pagi," jawabnya singkat, matanya tak lepas dari layar. Aku meletakkan sepiring roti panggang dan segelas jus jeruk di hadapannya. "Aku buatkan sarapan. Kamu mau kopi atau teh?" "Cukup jus,"
katanya, tanpa menoleh. Aku duduk berseberangan dengannya, mencoba mencari celah untuk bicara. Raka, aku kepikiran terus soal ayah. Rasanya rumah ini begitu sepi tanpa beliau. Aku takut tidak bisa. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, ia meletakkan ponselnya di meja dengan sedikit keras. Lia, tolong jangan bicarakan ini terus. Aku tahu kamu sedih, tapi berulang-ulang seperti ini membuat suasana semakin berat. Kita harus move on. Aku terdiam. Kata-katanya menampar lebih keras daripada jika ia membentakku. Move on. Seolah kehilangan orang tua hanyalah perkara singkat yang bisa dilupakan dalam hitungan hari. Air mataku menggenang, tapi aku tahan agar tidak jatuh di hadapannya. Seakan belum cukup, suara langkah lain masuk ke ruang makan. Bu Ratna muncul dengan senyum tipis, mengenakan gaun rapi seperti hendak pergi ke arisan. Ia menarik kursi dan duduk tanpa diundang. Selamat pagi. Wah, sarapan sudah siap. Bagus juga, Lia. Setidaknya kamu tahu cara melayani suami. Aku menunduk, menahan bibirku agar tidak menjawab. Raka tersenyum kecil pada ibunya, lalu langsung menambah jus ke gelasnya. Bu, minggu depan aku ada meeting penting. Sepertinya aku harus keluar kota beberapa hari. Bagus. Kerja keraslah. Ibu bangga kamu terus mengejar kariermu, kata Bu Ratna sambil menepuk tangan anaknya. Ia melirik ke arahku, senyumnya tipis. Semoga kamu tidak menghambat langkah Raka. Ya, Lia. Lelaki butuh istri yang bisa menopang, bukan menjerat dengan air mata. Aku menggenggam sendokku erat, menahan amarah. Ingin rasanya aku menjawab, tapi suaraku tercekat. Raka hanya diam. Sama sekali tidak membelaku. Diam itu lagi. Diam yang membuatku merasa sendirian bahkan di meja makan rumahku sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan seperti bayangan yang sama. Raka semakin sibuk, sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ketika pulang pun, ia lebih banyak memandang ponselnya daripada menatap wajahku. Aku mencoba mendekat, mencoba mencari celah untuk berbicara dari hati ke hati. Tapi setiap kali aku membuka mulut, ia selalu menutupnya dengan kalimat singkat. Aku lelah, besok saja. Atau, jangan bahas yang berat sekarang. Lama-lama aku terbiasa menyimpan kata-kata itu sendiri. Bercakap-cakap hanya dengan diriku di dalam kepala. Bu Ratna semakin sering datang, seolah rumah ini miliknya. Ia masuk tanpa mengetuk, mengatur dapur, mengubah tata letak ruang tamu, bahkan memberi perintah kepada asisten rumah tangga tanpa bertanya padaku. Aku merasa terasing di rumahku sendiri. Pernah sekali aku mencoba menegur halus. Bu, mungkin sebaiknya biarkan saya yang mengatur rumah ini. Tapi jawabannya menusuk. Rumah ini memang peninggalan orang tuamu, Lia. Tapi sekarang kamu sudah menikah. Dan selama kamu istri Raka, apapun yang berhubungan dengan dia, otomatis jadi urusan ibu juga. Aku terdiam lagi, seperti biasanya. Raka, yang saat itu ada di ruangan, hanya menghela napas panjang, lalu pura-pura sibuk dengan laptopnya. Malam-malamku terasa lebih dingin. Raka tidur di sebelahku, tapi tubuhnya selalu membelakangiku. Aku berbaring memandang langit-langit, merindukan pelukan yang dulu pernah ia berikan saat awal pernikahan. Tapi sekarang, jarak antara kami bukan hanya beberapa jengkal tubuh di ranjang, melainkan jurang yang dalam. Aku mulai sering berbicara pada foto ayahku yang kuletakkan di meja kamar. Ayah, Lia rindu. Kalau ayah masih ada, mungkin Lia tidak akan merasa seasing ini di rumah sendiri. Kenapa orang-orang yang seharusnya mencintaiku justru membuatku merasa sendirian? Air mataku menetes, membasahi bingkai foto itu. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Aku masuk pelan dan mendapati Raka dan Bu Ratna duduk berdampingan di sofa, membicarakan rencana perjalanan ke luar negeri. Kita bisa mulai dari Paris, lalu ke Italia. Kamu kan pernah janji, Nak. Suara Bu Ratna terdengar riang. Ya, Bu. Aku akan atur waktunya, jawab Raka. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka. Tidak ada ruang untukku dalam percakapan itu. Seolah aku hanya figuran yang kebetulan lewat. Ketika mereka menyadari kehadiranku, Bu Ratna tersenyum tipis. Lia, kamu juga dengarkan? Raka ingin mewujudkan janji lama.
Tentu kamu tidak keberatan kalau kami pergi, kan? Hatiku tercekat. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku baru saja kehilangan ayahku, bahwa aku butuh suami di sisiku, bukan liburan mewah untuk mertuaku. Tapi lidahku keluh. Aku hanya mengangguk kecil, lalu berbalik, meninggalkan mereka dengan dada yang berdegup keras. Malam itu, aku menangis lagi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tangisku bukan hanya karena kehilangan ayah, atau karena kesepian di rumah tangga. Ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hatiku, sebuah amarah yang perlahan berubah menjadi tekad. Aku mulai sadar, aku tidak bisa terus bergantung pada Raka, apalagi pada mertua yang jelas-jelas tak pernah menganggapku bagian dari mereka. Aku harus menemukan caraku sendiri untuk berdiri. Hari-hari setelah tahlilan ayahku usai berjalan seperti kabut. Waktu terasa bergerak, tapi aku seakan terjebak di satu titik, berputar-putar dalam lingkaran kosong. Pagi kuisi dengan rutinitas, menyiapkan sarapan, mengurus rumah, kadang menemui beberapa kerabat yang masih sesekali datang menjenguk. Tapi begitu pintu rumah tertutup, kesepian kembali menghantam. Raka semakin jarang di rumah. Jikapun pulang, selalu dengan wajah lelah dan ponsel yang tak pernah lepas dari tangannya. Aku sudah berhenti berharap ada pelukan hangat setiap kali ia pulang. Seringkali, yang kudapat hanyalah suara pintu kamar mandi, deru shower, lalu dengkuran pelan saat ia terlelap membelakangiku. Siang itu, aku duduk di ruang kerja kecil yang dulu disiapkan ayah untukku. Jendela besar menghadap ke taman belakang, tempat ayah biasa menyiram bunga-bunganya setiap sore. Aku mencoba membaca, tapi huruf-huruf di buku hanya menari tanpa makna. Pikiran ini terus melayang pada hal yang sama. Bagaimana mungkin aku merasa begitu sendirian di rumah yang dulu penuh tawa dan cerita? Suara dering telepon rumah memecah lamunanku. Aku bergegas menjawab. Di seberang, suara perempuan asing terdengar ramah, tapi ada nada manis yang aneh. "Halo, bisa bicara dengan Pak Raka?" tanyanya. Aku mengernyit. "Suami saya sedang tidak di rumah. Ada yang bisa saya sampaikan?" "Oh, tidak usah, Bu. Hanya urusan pekerjaan kecil. Nanti saya hubungi langsung saja ke nomor pribadinya." Suara itu terdengar seolah mengulum senyum. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ia sudah menutup telepon. Aku menatap gagang telepon lama itu beberapa detik. Ada sesuatu dalam nada suara perempuan tadi yang membuat dadaku tak nyaman. Ramah, tapi terlalu akrab. Mungkin hanya perasaanku. Tapi bayangan itu tetap tinggal di kepala. Sore harinya, Bu Ratna datang lagi. Seperti biasa, langkahnya tegas, seolah rumah ini adalah miliknya. Ia duduk di ruang tamu, memanggilku dengan suara yang tak bisa ditolak. "Lia, duduklah. Kita perlu bicara." Aku menuruti, meski hatiku sudah berdegup was-was. "Kamu sudah menikah 3 tahun dengan Raka. Tapi sampai sekarang, kenapa belum ada tanda-tanda memberi cucu untuk ibu?" tanyanya tanpa basa-basi. Pertanyaan itu bagai cambuk di udara. Aku menunduk, menggenggam jemariku. "Kami sudah mencoba, Bu. Mungkin belum rezeki." "Belum rezeki, atau kamu yang tidak bisa memberikan?" Suaranya menajam, matanya menatapku seperti sedang menilai barang rusak. Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. "Dengar, Lia. Lelaki itu butuh keturunan. Kalau kamu tidak bisa, jangan salahkan kalau suatu hari Raka mencari kebahagiaan di luar." Dadaku bergetar, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena amarah yang kutahan. Ingin rasanya aku melawan, mengatakan bahwa pernikahan bukan sekadar soal anak, bahwa cinta seharusnya cukup. Tapi mulutku terkunci. Aku tahu, apapun yang kuucapkan hanya akan diputar balik oleh mertua yang tak pernah benar-benar menganggapku layak. Malamnya, ketika Raka pulang, aku memberanikan diri membuka pembicaraan. Kami duduk di kamar, aku menatap punggungnya yang sibuk membalas pesan di ponselnya. "Raka, tadi ibu bicara soal cucu," ucapku hati-hati. Ia hanya mendengus pelan. "Ya, aku tahu. Dia memang selalu begitu. Kamu jangan ambil hati." "Bagaimana aku bisa tidak ambil hati, Kak?" Kata-katanya menyakitkan. Seolah aku yang salah. Akhirnya ia menoleh,
tapi bukan dengan tatapan penuh empati yang kuharapkan. Hanya wajah lelah, bercampur kesal. "Lia, aku sudah cukup pusing dengan pekerjaanku. Jangan tambah dengan drama rumah tangga. Kalau ibu bicara macam-macam, biarkan saja. Telingamu yang harus kuat, bukan hatimu yang rapuh." Kalimat itu memotongku seperti pisau dingin. Lagi-lagi, ia memilih diam dan menghindar, daripada berdiri di sisiku. Aku terdiam, menatapnya yang kembali larut dalam layar ponselnya. Saat itu, kilasan percakapan telepon siang tadi kembali terlintas. Siapa sebenarnya perempuan yang menelepon suamiku dengan nada begitu akrab? Hari-hari berikutnya, kecurigaanku semakin tumbuh. Raka makin sering pulang larut malam, dengan alasan rapat atau makan bersama klien. Aku mencoba percaya, mencoba menahan diri agar tidak menuduh tanpa bukti. Tapi hati seorang istri kadang lebih peka daripada logika. Ada sesuatu yang berubah dalam caranya menatapku. Atau mungkin, caranya tak lagi menatapku sama sekali. Suatu sore, aku melihat Raka di teras depan, berbicara di telepon. Nada suaranya lembut, berbeda dari biasanya. Ia tersenyum samar, senyum yang sudah lama tak pernah ia berikan padaku. Ketika matanya menyadari aku sedang mengintip dari jendela, ia buru-buru mematikan panggilan dan masuk rumah dengan wajah datar. "Siapa tadi?" tanyaku, mencoba terdengar tenang. "Klien," jawabnya singkat, lalu berlalu ke kamar tanpa menunggu tanggapan. Aku berdiri terpaku, dada terasa sesak. Dalam hatiku, suara perempuan yang pernah menelepon rumah itu kembali bergema. Bayangan samar mulai terbentuk. Seseorang di luar sana, perempuan yang mungkin perlahan mencuri perhatian suamiku. Aku belum tahu siapa dia. Tapi firasatku berkata, bayangan itu akan segera menampakkan wajahnya. Malam itu, aku kembali berbicara pada foto ayahku. "Ayah, andai ayah masih ada, mungkin aku tidak akan merasa sekecil ini. Mereka semua menganggapku tak berarti. Bahkan suami yang pernah berjanji melindungiku, kini semakin jauh." Air mataku jatuh, membasahi bingkai foto itu. Tapi di balik tangis, ada getaran lain yang mulai menguat. Sebuah kesadaran bahwa aku tidak bisa terus menunggu diselamatkan. Aku harus belajar menyelamatkan diriku sendiri. Karena entah siapapun perempuan di balik bayangan itu, aku tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Dan aku harus bersiap sebelum semuanya runtuh. Udara malam itu begitu lembab, hujan baru saja reda dan meninggalkan aroma tanah basah yang menyeruak melalui celah jendela kamar. Aku berbaring di sisi ranjang, menatap langit-langit yang pucat. Di sebelahku, Raka belum juga pulang, padahal jam sudah hampir lewat tengah malam. Aku mencoba menenangkan diri, berusaha percaya pada kata-katanya yang selalu bilang, pekerjaan menumpuk. Tapi entah mengapa, rasa percaya itu semakin hari semakin tipis, seperti kain tua yang sobek di tepiannya. Ketika akhirnya ku dengar suara pintu depan terbuka, aku menahan napas. Langkahnya pelan, seakan berusaha tidak menimbulkan suara. Aku pura-pura terlelap, mataku terpejam tapi telingaku awas. Suara gesekan kain, bunyi kunci diletakkan di meja, lalu aroma parfum asing yang samar menusuk hidungku. Bukan aroma parfum yang biasanya dipakai Raka. Ada wangi manis bercampur bunga, halus tapi jelas. Hatiku mencelos. Itu bukan miliknya. Ia masuk kamar perlahan, meletakkan tas kerjanya, lalu berganti pakaian dengan cepat. Tanpa menoleh ke arahku, ia langsung merebahkan diri di sisi ranjang, punggungnya membelakangiku. Aku menatap bayangan tubuhnya, rasa ingin bertanya membuncah, tapi lidahku keluh. Aku takut jawaban yang keluar dari mulutnya akan lebih menyakitkan daripada diam yang kutelan. Keesokan paginya, aku memberanikan diri. Saat ia duduk di meja makan, aku mencoba terdengar tenang. "Kamu pulang sangat larut semalam. Ada urusan penting, Kak." Ia menoleh sebentar, lalu mengangguk sambil menyesap kopi. "Ya, meeting dengan klien." Selesainya molor. "Klien siapa?" tanyaku hati-hati, berharap ia akan menyebut nama atau perusahaan. "Banyak," jawabnya singkat, lalu kembali menunduk pada ponselnya. Jawaban itu membuat hatiku semakin gelisah. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari celah kebenaran, tapi Raka seperti membangun dinding yang tak bisa kutembus. Hari-hari berikutnya,
Pola itu berulang. Pulang larut, aroma asing, senyum samar yang tak lagi kualami. Sampai akhirnya suatu sore, ketika aku keluar membeli kebutuhan rumah, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Di seberang jalan, tepat di depan sebuah kafe kecil, aku melihat Raka. Ia berdiri bersama seorang perempuan muda bergaun krem sederhana. Perempuan itu tersenyum lebar, matanya berbinar, sementara Raka menunduk sedikit, seolah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ada keakraban di sana, sesuatu yang tak lagi kutemukan dalam caranya menatapku. Tanganku gemetar memegang tas belanja. Aku ingin mendekat, ingin memastikan. Tapi tubuhku tak sanggup bergerak. Mereka tertawa. Tawanya jernih, membuatku merasa seolah sedang melihat sesuatu yang seharusnya bukan untukku. Saat itu, aku tahu, bayangan yang selama ini menghantui mulai menampakkan wajah. Itu pasti dia. Clara. Nama yang beberapa kali kudengar samar dari percakapan telepon Raka, meski ia selalu menutup cepat setiap kali aku masuk ruangan. Kini, wujudnya berdiri nyata di hadapanku. Aku memalingkan wajah, berlari kecil menuju mobil, dan menahan tangis sepanjang jalan pulang. Hatiku hancur, tapi ada bagian kecil dari diriku yang justru merasa lega karena firasatku ternyata benar. Aku tidak gila. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan aku baru saja melihatnya. Malam itu, ketika Raka pulang, aku duduk menunggunya di ruang tamu. Lampu remang membuat bayangan wajahku samar, tapi hatiku berkecamuk. Ia terkejut melihatku belum tidur. "Kenapa masih bangun?" tanyanya, meletakkan kunci di meja. "Aku ingin bicara," jawabku pelan. Ia menghela napas, seolah lelah sebelum percakapan dimulai. "Lia, aku capek. Besok saja." Aku menggeleng. "Tidak. Malam ini juga. Aku ingin tahu siapa perempuan yang bersamamu di kafe tadi." Tubuhnya menegang. Ia menatapku, wajahnya berubah dingin. "Kamu mengikutiku." "Aku tidak perlu mengikutimu. Kebetulan aku lihat sendiri." Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tegas. "Siapa dia, Raka?" Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum miring. "Clara. Rekan kerja. Itu saja." "Rekan kerja?" Aku menatap matanya, mencari kebenaran. "Kenapa setiap kali telepon dari dia, kamu selalu menyembunyikan? Kenapa harus larut malam? Kenapa harus dengan cara yang membuatku merasa bukan istrimu lagi?" Wajahnya mengeras. "Lia, jangan mulai berprasangka. Aku sudah cukup lelah bekerja. Jangan ditambah dengan tuduhan tidak masuk akal. Kalau kamu terus seperti ini, kamu hanya akan membuat dirimu sendiri sakit." Aku tercekat. Kalimat itu lagi, seolah akulah sumber masalah, seolah rasa curiga yang tumbuh ini salahku, bukan sikapnya. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. "Aku hanya ingin kamu jujur. Itu saja." Raka berdiri, meraih tasnya, lalu menatapku singkat. "Sudah. Jangan bahas lagi." Ia melangkah menuju kamar, meninggalkanku dengan air mata yang jatuh membasahi lantai. Aku duduk lama di ruang tamu yang dingin, menatap kosong ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Dalam hatiku, aku tahu ini baru retakan pertama. Tapi retakan kecil, jika dibiarkan, bisa menjelma jurang. Dan jurang itu sedang menganga di hadapanku. Beberapa hari setelah itu, Bu Ratna datang lagi. Kali ini wajahnya tampak puas. Entah kenapa, ia menatapku yang tengah duduk di ruang tamu, lalu tersenyum tipis. "Lia, kamu terlihat pucat. Ada masalah dengan Raka?" Aku menelan ludah, menunduk. "Tidak, Bu. Hanya lelah." Ia menghela napas dramatis. "Sudah Ibu bilang, lelaki butuh perhatian, butuh pendamping yang bisa mengimbangi. Jangan sampai kamu kehilangan dia karena terlalu sibuk dengan air mata." Kata-katanya terasa seperti racun yang menetes perlahan. Aku menatapnya, mencoba membaca maksud di balik tatapan matanya. Ada kilatan yang aneh, seolah ia tahu lebih banyak daripada yang ku ketahui. Seolah ia tidak kaget sama sekali jika ada perempuan lain di sekitar Raka. Bahkan, seolah ia merestui. Malamnya, aku berbaring sendiri di ranjang. Raka bilang harus menginap di luar kota karena pekerjaan. Tapi di hatiku,
Aku tidak lagi bisa percaya penuh. Bayangan Clara hadir lagi, senyumannya, tatapannya pada Raka. Aku memejamkan mata, menahan isak yang kembali pecah. Kalau ini benar, bisikku pada diriku sendiri, aku harus kuat. Aku tidak boleh hancur. Ayah pasti tidak ingin aku menyerah hanya karena mereka membuatku merasa tidak berharga. Di luar sana, angin berdesir membawa aroma hujan yang tertinggal. Dan di dalam hatiku, badai mulai menggelegak, menandai awal dari konflik yang tak bisa kuhindari lagi. Pagi itu matahari terasa terlalu terang. Sinarnya menembus tirai tipis kamar dan memaksa mataku terbuka meski tubuhku masih berat. Raka sudah pergi sejak subuh, meninggalkan aroma sabun dan parfum samar di udara. Di atas meja rias, secangkir kopi yang kubuat semalam sudah dingin, tak tersentuh. Aku duduk termenung, merasa rumah ini semakin asing, seperti dindingnya menyimpan rahasia yang tak bisa kucerna. Ketukan di pintu depan memecah lamunanku. Aku bergegas ke ruang tamu, membuka pintu, dan seketika dadaku tercekat. Di sana berdiri seorang perempuan dengan gaun krem sederhana, rambut tergerai rapi, dan senyum ramah yang menampilkan lesung pipit. Wajah yang beberapa hari lalu kulihat di kafe bersama Raka. Clara. Selamat pagi, sapanya ringan, seolah kami sudah lama saling kenal. Maaf mendadak datang, saya Clara, rekan kerja Raka. Lidahku keluh, tubuhku kaku di ambang pintu. Suara perempuan itu sama persis dengan yang pernah menelepon rumah tempo hari. Nada manis yang menyimpan sesuatu di baliknya. Aku berusaha menjaga wajah tetap tenang. Oh, iya. Ada perlu apa ya? Clara tersenyum, mengangkat kantong kertas yang ia bawa. Raka kemarin titip beberapa dokumen. Saya sekalian lewat, jadi sekalian saya antarkan. Tidak apa-apa, kan? Aku membuka pintu lebih lebar, meski hatiku menolak. Ia masuk dengan langkah percaya diri, matanya berkeliling ruangan seakan sedang menilai. Senyumnya tidak pudar, tapi ada kilatan tipis di sana, entah kebanggaan atau rasa menang. Kamu tinggal di rumah sebesar ini sendirian kalau Raka kerja? Tanyanya sambil menaruh kantong kertas di meja. Aku menelan ludah. Ya, biasanya sepi. Pantas saja Raka sering bilang kamu mudah kesepian, katanya enteng, lalu tertawa kecil. Kalimat itu menusukku. Jadi, ia bukan sekadar rekan kerja. Ia cukup dekat untuk mendengar keluh kesah suamiku. Sebelum aku sempat merespons, suara lain terdengar dari arah pintu. Clara? Wah, kebetulan sekali. Bu Ratna muncul dengan gaun hitam elegannya, langkah mantap seperti biasa. Aku tertegun. Sejak kapan ia mengenal Clara? Clara tersenyum sopan, menunduk sedikit. Selamat pagi, Tante. Pagi, sayang. Raka sering bercerita tentangmu. Bagus sekali kamu bisa bertemu Lia hari ini. Bu Ratna menoleh ke arahku dengan tatapan penuh arti, seolah sedang memperkenalkan sesuatu yang tak bisa kutolak. Aku menegang, darahku berdesir cepat. Jadi benar, bukan hanya Raka yang membuka pintu untuk perempuan ini, ibunya pun merestui. Obrolan mereka mengalir lancar. Clara bercerita tentang proyek kantor, tentang bagaimana Raka begitu rajin bekerja, tentang keberhasilan kecil yang mereka raih bersama. Bu Ratna tertawa, memuji kecerdikan Clara, bahkan sempat menggenggam tangannya. Akhirnya Raka punya rekan kerja yang bisa mengerti ritme kerjanya. Kamu harus sering-sering main ke sini, Nak. Rumah ini terlalu sepi kalau hanya ada Lia, ucap Bu Ratna. Kata-kata itu menghantamku seperti batu. Aku duduk kaku di sofa, memeluk kedua tanganku sendiri, mencoba menahan air mata. Clara menoleh ke arahku, senyumnya tetap manis, tapi aku merasa ia tahu persis posisiku yang dipinggirkan. Setelah beberapa lama, Clara pamit. Ia menyalami Bu Ratna dengan hangat, lalu menatapku sebentar. Senang akhirnya bisa bertemu, Lia. Semoga kita bisa lebih akrab. Aku hanya mengangguk, suaraku tercekat. Pintu menutup di belakangnya, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Bu Ratna menatapku lama, lalu duduk di hadapanku. Kamu lihat, kan? Perempuan itu pintar, anggun, tahu cara membawa diri. Tidak seperti kamu yang selalu larut dalam kesedihan. Aku mendongak, hatiku bergetar menahan amarah. Bu,
Apa maksud ibu membawa dia ke sini? Apa ibu ingin menggantikan posisiku? Senyumnya tipis. Tidak ada yang ibu ganti, Lia. Semua tergantung pada Raka. Kalau kamu tidak bisa memenuhi kebutuhannya, baik sebagai istri maupun calon ibu dari anak-anaknya, maka jangan kaget kalau ada orang lain yang lebih pantas. Aku membeku. Jantungku serasa diremas. Kata-kata itu bukan sekadar ancaman, melainkan pengakuan bahwa mereka membuka jalan untuk Clara masuk. Hari-hari setelahnya, Clara makin sering muncul. Kadang hanya menitipkan dokumen, kadang mengantar Raka pulang karena alasan lembur, kadang bahkan ikut duduk bersama kami di meja makan saat Bu Ratna datang. Setiap kali itu terjadi, aku semakin merasa seperti bayangan di rumahku sendiri. Suatu malam, ketika Raka baru pulang dan Clara mengantarnya sampai teras, aku sengaja membuka pintu. Clara tersenyum manis ke arahku, melambai kecil sebelum pergi. Raka menatapku dengan wajah datar, lalu masuk tanpa sepatah kata. Aroma parfum manis itu kembali menempel di udara, menusuk hidungku, menorehkan luka yang tak kasat mata. Aku masuk kamar lebih dulu, duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong. Saat Raka masuk, aku memberanikan diri. Kenapa kamu membiarkan Clara terlalu sering datang? Ini rumah kita, bukan kantor. Ia terdiam sebentar, lalu menghela napas. Lia, jangan lebay. Clara cuma rekan kerja. Kamu harusnya senang aku punya orang yang bisa membantu. Tapi kenapa ibu seolah mendukungnya? Kenapa aku merasa kalian semua sengaja membuatku terpojok? Suaraku pecah, air mata mulai jatuh. Raka menatapku lama, matanya penuh kelelahan. Lia, aku sudah cukup lelah di luar. Jangan buat rumah ini jadi medan perang. Kalau kamu tidak bisa terima pekerjaanku, itu masalahmu. Jangan seret Clara ke dalamnya. Aku tercekat. Bukan hanya ia membela Clara, ia juga menaruh kesalahan sepenuhnya di pundakku. Malam itu aku menangis diam-diam, memeluk foto ayahku erat-erat. Hanya pada foto itulah aku berani berkata jujur tentang luka yang menganga. Ayah, mereka perlahan menghapusku dari hidup Raka. Aku takut suatu hari nanti aku benar-benar tidak punya tempat lagi di sini. Tapi aku janji, Ayah, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan biarkan mereka menginjakku begitu saja. Di luar, bulan sabit menggantung pucat di langit malam, menyaksikan betapa rumah besar peninggalan ayahku kini dipenuhi bayangan asing. Bayangan Clara, yang kian hari kian nyata, sementara aku perlahan terdesak ke sudut yang tak seorang pun peduli. Hujan turun deras malam itu, mengetuk-ngetuk jendela rumah seperti ribuan jari yang tak sabar ingin masuk. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin, menunggu suara mesin mobil Raka yang tak kunjung terdengar. Jam hampir menunjukkan pukul 11, dan bayangan Clara lagi-lagi mengisi kepalaku. Entah bagaimana, setiap menit keterlambatan Raka selalu menghadirkan wajahnya, senyum manis, suara lembut, aroma parfum bunga yang kini seolah menempel di seluruh sudut rumah. Akhirnya suara mobil berhenti di depan. Aku berdiri, menyiapkan hatiku untuk sambutan yang entah akan berujung dingin atau perdebatan. Pintu terbuka, dan yang kulihat membuat napasku tercekat. Bukan hanya Raka. Di sampingnya, dengan payung di tangan, berdiri Clara. Rambutnya sedikit basah, pipinya memerah karena dingin, tapi senyum tetap menghiasi wajahnya. Seolah hujan hanya mempercantiknya. Maaf, Lia, kata Raka cepat sebelum aku sempat bereaksi. Clara tadi lembur bareng aku. Karena hujan deras, aku antarkan sekalian. Daripada dia naik taksi basah kuyup. Aku berdiri kaku. Mataku menatap Clara yang dengan enteng menutup payung, lalu tersenyum ramah padaku. Malam, Lia. Maaf merepotkan. Aku ingin berteriak, ingin melarangnya masuk. Tapi sebelum mulutku terbuka, Bu Ratna muncul dari ruang makan. Rupanya ia sudah berada di rumah sejak sore tanpa memberitahuku. Clara, kebetulan sekali. Masuk, nak. Jangan berdiri di luar, nanti sakit. Dengan dorongan halus dari Bu Ratna, Clara melangkah masuk. Sementara aku tetap berdiri di ambang pintu, hatiku seperti diiris-iris. Mereka bertiga duduk di meja makan, bercakap-cakap ringan sambil aku berdiri tak jauh, merasa asing di rumah sendiri. Clara tertawa mendengar cerita Bu Ratna, Raka ikut tersenyum,
dan aku hanya menatap cangkir tehnya yang masih mengepul tipis di tangannya. "Lia, duduklah. Jangan melamun saja," ujar Bu Ratna dengan nada seolah menegur anak kecil yang tak tahu sopan santun. Aku menurut, meski tubuhku terasa berat. Duduk di meja itu sama saja seperti menonton sandiwara di mana aku tidak lagi jadi peran utama. "Aku kagum dengan semangat Clara," kata Bu Ratna sambil menatapnya penuh arti. "Jarang sekali anak muda sekarang bisa setekun itu. Kamu pasti akan sukses besar, nak." Clara tersipu. Matanya sekilas menoleh ke arah Raka. "Terima kasih, Tante. Saya banyak belajar dari Raka." Aku melihat jelas sorot bangga di mata Raka mendengar itu. Sesuatu yang sudah lama tak pernah ia tunjukkan padaku. Setelah makan malam sederhana yang entah sejak kapan berubah jadi ajang pujian untuk Clara, akhirnya perempuan itu pamit pulang. Aku mengantar sampai pintu, berusaha tersenyum tipis. "Hati-hati di jalan." Ia menatapku sejenak, senyumannya tak berubah. Tapi di balik lesung pipit itu, aku menangkap sesuatu, tatapan yang bukan sekadar ramah, melainkan penuh kemenangan. Begitu pintu tertutup, aku menoleh pada Raka. "Kamu tidak merasa ini keterlaluan? Membawa dia ke rumah kita, makan bersama, duduk di meja ini seolah..." "Cukup, Lia," potongnya dingin. "Clara hanya rekan kerja. Jangan berlebihan." Aku menahan napas, tanganku gemetar. Rekan kerja tidak datang ke rumah larut malam, tidak tertawa dengan ibumu, tidak, membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Raka mendengus, lalu berdiri. "Aku sudah bilang jangan cari masalah. Kalau kamu tidak bisa terima, itu urusanmu." Ia meninggalkanku di ruang tamu, masuk kamar tanpa menoleh. Aku terduduk, air mata menetes deras. Rumah peninggalan ayahku kini penuh dengan suara-suara asing, tawa yang bukan milikku, aroma yang bukan dari tubuhku. Aku mulai merasa terhapus, sedikit demi sedikit. Hari-hari setelah itu, Clara semakin sering hadir. Kadang alasannya rapat, kadang sekadar mampir mengantar dokumen. Tapi yang paling membuatku hancur adalah ketika Bu Ratna sendiri yang mengundangnya, tanpa sepengetahuanku. Suatu sore, saat aku baru pulang dari pasar, aku mendapati mereka bertiga sedang duduk di ruang keluarga. Clara tampak begitu nyaman, bahkan membantu Bu Ratna merapikan bunga di vas. Raka duduk santai di sofa, matanya mengikuti gerak Clara sambil sesekali tertawa. Aku berdiri di ambang pintu, berusaha menahan tangis. "Apa yang kalian lakukan di sini tanpa sepengetahuanku?" Bu Ratna menoleh, wajahnya sama sekali tak merasa bersalah. "Oh, Lia, kamu kebetulan sekali. Ibu mengundang Clara untuk makan siang. Rumah ini memang milikmu, tapi kita juga keluarga, bukan? Jangan terlalu kaku." "Dia bukan keluarga," bisikku, hampir tak terdengar. Namun Clara mendengarnya. Ia tersenyum samar, lalu mendekat sambil membawa bunga. "Lia, jangan salah paham. Aku tidak berniat merebut apapun. Aku hanya ingin membantu." Kata-kata manis itu justru terdengar seperti sindiran paling halus. Aku menatap bunga di tangannya, bunga melati putih, bunga yang dulu selalu dibawa ayahku setiap kali ingin meminta maaf pada ibuku. Kini bunga itu ada di tangan Clara, di ruang tamu rumahku, seakan ia sedang mengambil simbol kasih sayang yang tersisa. Malamnya, aku tidak tahan lagi. Di kamar, aku berdiri di hadapan Raka. "Aku tidak bisa begini terus. Kamu harus pilih, Raka. Rumah ini milik kita, bukan tempat orang lain seenaknya datang dan membuatku terasing." Raka menatapku lama, wajahnya dingin. "Lia, jangan paksa aku memilih. Kamu tahu aku benci drama. Clara hanya bagian dari pekerjaanku. Kalau kamu terus menuduh, kamu yang akan membuat pernikahan ini hancur." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Aku terdiam, merasakan tubuhku kehilangan tenaga. Bukan hanya ia tidak membelaku, ia justru menuduhku penyebab kehancuran. Malam itu aku menangis tanpa suara, memeluk bantal erat-erat seolah itu bisa menggantikan pelukan yang sudah lama tak kudapat. Di luar, hujan masih turun, deras dan panjang, seakan ingin mencuci habis semua yang kotor. Tapi di dalam rumah ini, kotoran justru semakin mengakar. Aku mulai mengerti.
Clara bukan lagi sekadar bayangan. Ia sudah menjejak nyata, mendapat tempat di hati Raka, bahkan dirangkul hangat oleh Bu Ratna. Sementara aku, istri sah di rumah peninggalan ayahku sendiri, perlahan tersisih, dipaksa menonton dari pinggir panggung. Dan di titik itu, aku tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu udara di rumah begitu sesak meski jendela-jendela sudah terbuka lebar. Aku tengah menyiapkan sarapan ketika suara pintu depan berderit. Kupikir Raka pulang sebentar. Tapi ternyata langkah ringan itu milik Clara. Rambutnya diikat sederhana. Tangannya membawa kotak makanan yang terbungkus kain. Senyumnya langsung merekah ketika melihat Bu Ratna yang sudah duduk di ruang makan. "Selamat pagi, Tante. Saya bawakan lontong sayur kesukaan Raka. Ibu saya masak banyak, jadi saya pikir sekalian mampir," ucapnya ceria. Bu Ratna menyambutnya dengan senyum hangat. "Wah, Clara, kamu tahu saja selera keluarga ini. Ayo, sini duduk. Kita sarapan bersama." Aku berdiri di ambang pintu dapur, masih memegang sendok sayur. Tanganku gemetar sedikit. Hari masih pagi, tapi lagi-lagi perempuan itu sudah berada di rumahku, duduk di meja makan yang seharusnya hanya untuk keluarga. Clara tersenyum ke arahku. "Pagi, Lia. Semoga kamu tidak keberatan, ya?" Aku tersenyum kaku, sekadar sopan, lalu kembali menaruh sendok di panci. "Tidak, silakan." Tapi di dalam dadaku, sesuatu runtuh pelan-pelan. Bukan hanya kedatangannya yang membuatku tergores, melainkan cara ia langsung menyatu, seperti kursi baru yang tiba-tiba pas di meja, sementara aku sendiri terasa jadi kursi lama yang mulai goyah. Saat Raka akhirnya pulang, peluh masih menempel di wajahnya. Begitu melihat Clara, matanya berbinar sejenak, sesuatu yang sudah lama tidak kulihat saat ia memandangku. Clara segera berdiri, menyodorkan kotak makanan itu. "Aku bawakan lontong, Rak. Tahu kan, ini kesukaanmu waktu kita lembur kemarin." Aku menahan napas. Kata "kita" menggantung di udara, seperti tali halus yang sengaja dipamerkan di hadapanku. Raka tersenyum, lalu duduk di sampingnya tanpa memikirkan tatapanku. Aku menatap meja itu, 3 orang duduk akrab, sementara aku berdiri di ujung dapur, seperti orang asing. "Lia, duduklah. Jangan berdiri saja," tegur Bu Ratna. Nada suaranya tidak memberi ruang menolak. Aku menurut, menarik kursi dengan gerakan lambat, tapi bahkan ketika duduk, aku merasa tak benar-benar hadir. Clara sibuk bercerita tentang proyek kantor, bagaimana ia dan Raka bekerja hingga larut, bagaimana mereka berbagi tawa di sela-sela kelelahan. Bu Ratna mendengar dengan antusias, matanya berbinar-binar seolah sedang menatap calon menantu baru. Aku hanya mengunyah pelan, lidahku hambar. Setiap kali aku mencoba membuka suara, percakapan selalu kembali pada Clara. Rasanya seperti meja itu kehilangan satu kursi, kursiku, meski tubuhku masih duduk di sana. Siang harinya, ketika semua sudah bubar, aku duduk sendiri di ruang kerja kecilku. Jendela menatap ke taman belakang, bunga-bunga ayahku mulai layu karena jarang kusentuh. Hatiku penuh sesak. Aku merasa perlahan digantikan, bukan dengan kata-kata langsung, tapi dengan kehadiran yang tak terbantahkan. Clara tidak lagi sekadar bayangan. Ia kini sudah menanamkan akar di rumah ini. Beberapa hari kemudian, luka itu semakin dalam. Bu Ratna mengadakan arisan keluarga di rumah, acara yang biasanya membuatku sibuk menyiapkan makanan dan menyambut tamu. Tapi kali ini, tanpa sepengetahuanku, Clara sudah lebih dulu hadir. Ia membantu menata meja, menyambut para tamu dengan senyum ramah, bahkan duduk di samping Bu Ratna seperti tuan rumah muda. "Alia, tolong ambilkan teh untuk tamu," perintah Bu Ratna di depan semua orang. Suaranya membuatku serasa pembantu di rumah sendiri. Aku menunduk, menahan air mata, lalu beranjak ke dapur. Dari kejauhan, aku mendengar suara pujian. Betapa cantiknya Clara, betapa pintar ia berbicara, betapa cocok ia berdampingan dengan keluarga ini. Tak seorang pun menyebut namaku. Aku meletakkan nampan teh di meja tamu dengan tangan bergetar. Salah satu tante menepuk bahu Clara sambil terkekeh. "Raka beruntung sekali dikelilingi perempuan-perempuan hebat. Ya kan, Bu Ratna?" Dan Bu Ratna hanya mengangguk, senyumnya lebar, matanya melirik ke arah Clara,
bukan ke arahku. Seolah aku hanyalah bayangan yang lewat. Malamnya, setelah semua tamu pergi, aku menatap Raka yang sibuk merapikan jasnya. Kenapa kamu biarkan semua ini terjadi? Kenapa Clara bisa seakan jadi bagian dari keluarga, padahal aku, istrimu? Raka berhenti sejenak, lalu mendesah. Lia, aku sudah bilang jangan besar-besarkan. Clara hanya membantu. Kalau ibu senang dengannya, biarkan saja. Itu membuat suasana lebih tenang. Tenang, suaraku bergetar. Bagimu mungkin. Tapi bagiku, setiap kali dia ada di sini, aku merasa lenyap. Aku merasa kamu sengaja membiarkanku terhapus. Raka menatapku lama, matanya lelah. Kamu selalu merasa jadi korban. Cobalah buka matamu. Clara tidak pernah salah. Mungkin justru kamu yang terlalu menutup diri. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku berbalik, masuk ke kamar, dan menangis sendirian. Di luar kamar, kudengar samar suara ponsel Raka berdering. Lalu suara lembutnya berbicara. Bukan padaku, tapi padanya. Pada Clara. Hari-hari berikutnya, aku mulai menghindar dari keramaian rumah. Aku lebih banyak berdiam di ruang kerja ayahku, menulis catatan-catatan kecil yang tak pernah kuberitahu siapapun. Kadang aku berbicara sendiri pada foto ayah, suaraku lirih di antara deru kipas angin. Ayah, mereka tidak hanya ingin menghapusku, tapi juga ingatan tentangmu di rumah ini. Aku tidak bisa diam terus. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana harus melawan. Satu sore, aku kembali melihat Clara datang membawa setangkai bunga mawar merah. Ia menaruhnya di meja ruang tamu, tepat di vas kristal peninggalan ibuku. Aku berdiri di tangga, menatap dari kejauhan. Dalam diam, aku tahu perempuan itu tidak lagi sekadar tamu. Ia sudah menanamkan simbol kehadirannya, sedikit demi sedikit. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada seorang pun yang mengusirnya. Tidak Raka, tidak Bu Ratna, tidak siapapun. Hanya aku, yang semakin terdesak di sudut, menatap meja makan yang kini seolah kehilangan kursiku. Hari-hari setelah arisan itu membuatku merasa seperti bayangan yang mondar-mandir di rumah sendiri. Tubuhku masih bergerak menjalankan rutinitas, memasak, membersihkan, menyiapkan pakaian Raka. Namun hatiku seakan ditinggalkan jauh di belakang. Setiap kali suara tawa Clara menggema di ruang tamu, telingaku bergetar nyeri. Setiap kali mata Bu Ratna memandangnya dengan hangat, aku sadar, dalam pandangan keluarga ini aku hanyalah penghuni sementara. Sore itu, saat aku baru pulang dari pasar dengan keranjang penuh sayuran, langkahku terhenti di ambang pintu dapur. Di sana, Clara berdiri dengan apron yang biasa kupakai, mengaduk panci sambil berceloteh riang. Bau tumisan memenuhi ruangan, menusuk dada. Itu ruangku, benteng terakhir yang masih kuanggap milik pribadi. Lia, kebetulan sekali, suara Bu Ratna terdengar riang. Clara tadi mampir dan langsung membantu. Ternyata tangannya cekatan juga. Clara menoleh, wajahnya bersemu cerah. Aku cuma iseng, Lia. Semoga kamu tidak keberatan. Aku mematung. Jemariku menggenggam gagang keranjang sampai tulang-tulangku berderit. Seharusnya kamu tidak perlu repot. Dapur ini sudah ada yang mengurus. Suaraku datar, tapi getarannya nyaris pecah. Clara menautkan senyum tipis, seakan tidak terusik. Aku hanya ingin meringankan. Kamu pasti capek. Aku menatapnya lama, lalu meletakkan keranjang di meja dengan dentuman kecil. Aku tidak capek. Aku bisa mengurus rumahku sendiri. Kata terakhir itu sengaja kutekankan, rumahku, dan aku melihat sekilas wajah Bu Ratna yang mengeras, membaca tantangan di balik kalimatku. Clara kembali menunduk, pura-pura fokus pada panci. Aku memilih berbalik, menarik napas panjang, dan meninggalkan dapur. Untuk pertama kali sejak lama, aku berani menegaskan kepemilikan. Meski hanya dengan satu kalimat pendek yang tercekat di tenggorokan. Tetapi keberanian itu tidak membuat mereka mundur. Beberapa hari kemudian aku mendapati Clara duduk di ruang keluarga bersama Raka dan Bu Ratna. Mereka serius membicarakan rencana renovasi taman belakang. Akan segar sekali kalau tamannya dibuat lebih modern. Ya, Tante. Clara bersuara penuh semangat. Bisa tambahkan bangku besi, ganti bunga,
Mungkin kolamnya dipermak agar lebih rapi. Raka langsung mengangguk, matanya berbinar. Aku setuju. Selama ini taman itu terlalu tua. Hatiku jatuh seketika. Taman itu satu-satunya peninggalan ayah yang masih utuh. Aku melangkah masuk, suara keluar tanpa bisa kutahan. Tidak ada yang perlu diubah. Taman itu akan tetap seperti sekarang. 3 pasang mata menoleh serempak. Clara menegang, senyumnya menipis. Bu Ratna menatap dingin, sementara Raka mendesah panjang. Lia, jangan keras kepala. Ini cuma renovasi kecil. Clara punya selera bagus. Apa salahnya dengar pendapatnya? Aku balas menatap, kali ini lebih tajam. Ini rumahku, Raka. Taman itu milik ayahku. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Suasana membeku. Clara menunduk, menyembunyikan ekspresi di balik rambutnya. Bu Ratna menarik napas, lalu berkata dengan nada berat, Lia, jangan berlebihan. Rumah ini butuh perawatan. Kamu tidak bisa menolak setiap ide hanya karena berasal dari orang lain. Aku menahan sakit di dada, lalu menatap mereka bergantian. Ini bukan soal ide. Ini soal menghormati. Dan aku tidak akan biarkan kenangan ayahku dihapus. Hening menyelimuti ruangan. Bahkan Raka tak sanggup membantah, meski wajahnya tegang. Untuk sesaat, aku merasa menang. Tapi kemenangan itu rapuh, seperti kaca yang sewaktu-waktu retak. Malamnya, Raka masuk kamar dengan wajah masam. Kamu tadi memalukan di depan ibu dan Clara. Kenapa harus membuat semua jadi sulit? Aku berdiri menatapnya. Mataku panas. Susah karena kamu membiarkan orang lain masuk terlalu jauh. Tidakkah kamu sadar? Sedikit demi sedikit aku sedang digantikan. Raka mengibaskan tangannya, lalu melempar jas ke kursi. Digantikan, digantikan. Kamu selalu merasa jadi korban. Apa salahnya kalau ada orang lain yang peduli? Kalau kamu terus menutup diri, jangan salahkan aku kalau lebih memilih bersama orang yang membuat hidupku ringan. Urat nadiku berdenyut keras. Kata-kata itu lebih tajam dari belati. Aku tidak menangis. Untuk pertama kalinya, air mataku seolah membeku. Yang tersisa hanyalah perih yang membara di dada. Sejak malam itu aku mulai menggambar garis batas, meski kecil. Saat Clara mencoba menawar menu makan malam, aku dingin menolak. Terima kasih, tapi sudah kuatur. Saat tangannya terulur hendak merapikan bunga di vas peninggalan ibu, aku segera menepisnya. Biarkan. Aku tahu cara menatanya. Aku sempat melihat kilatan di matanya, bukan senyum ramah seperti biasanya, melainkan guratan tak suka yang lolos sesaat. Itu cukup bagiku untuk tahu bahwa ia mulai melihatku bukan sekadar istri rapuh yang bisa dikesampingkan. Perlawanan kecil ini membuat rumah kian tegang, tapi anehnya aku justru bisa bernapas. Jika aku terus diam, aku akan hilang. Aku harus melawan, meski hanya dengan menegakkan hal-hal sederhana. Malam-malam berikutnya aku lebih sering berdiam di ruang kerja ayah. Foto hitam putihnya di meja selalu jadi penopangku. Ayah, bisikku lirih, aku tidak bisa terus jadi bayangan. Aku janji akan menjaga apa yang ayah titipkan. Mereka tidak boleh menghapusku dari rumah ini. Entah dari mana keberanian itu muncul. Mungkin dari luka yang sudah terlalu dalam. Mungkin dari ketakutan kehilangan segalanya. Tapi aku merasakan sesuatu yang baru. Retakan dalam diriku yang mulai bersuara. Di luar kamar, lagi-lagi terdengar tawa Clara dan Bu Ratna. Aku tidak menutup telinga. Aku duduk tegak, menggenggam pena, lalu menulis di selembar kertas kosong. Aku tidak akan kalah. Mungkin masih rapuh, mungkin bergetar. Tapi malam itu aku tahu, aku tidak lagi sekadar bertahan. Aku mulai melawan. Hari-hari setelah aku menolak renovasi taman membuat udara di rumah ini semakin tebal dengan ketegangan. Clara tidak lagi sekadar hadir sebagai tamu manis yang penuh sopan santun. Ia mulai menancapkan diri lebih dalam, seperti tanaman merambat yang pelan-pelan membelit dinding hingga tak ada celah. Anehnya, tak seorang pun mencoba menghentikannya. Justru sebaliknya, Bu Ratna terlihat semakin terbuka merestui. Dan Raka seakan nyaman saja membiarkannya berada di setiap ruang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kulihat.
Piring-piring yang biasanya kususun rapi di rak, kini bergeser dengan pola baru yang asing. Taplak meja makan berganti warna tanpa aku tahu siapa yang membelinya. Bahkan aroma sabun cuci yang khas pilihanku tiba-tiba diganti dengan wangi lain. Lebih manis, lebih mencolok. Clara. Aku tahu, hanya dia yang bisa melakukan semua itu, dengan restu Bu Ratna yang memandangnya seperti anak kandung. Aku berusaha menahan diri, tetapi dalam hatiku bara semakin membesar. Suatu siang, saat aku menata meja makan, Clara masuk sambil membawa vas bunga. Ia meletakkannya tepat di tengah meja, menyingkirkan vas peninggalan ibuku ke pojok. Aku langsung menahan tangannya. "Jangan taruh di situ," kataku cepat, lebih keras dari yang kuinginkan. "Vas itu tetap di tengah. Selalu begitu." Clara terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Aku hanya berpikir bunga ini akan lebih cantik jadi pusat perhatian. Aku menatapnya tanpa gentar. "Tidak. Vas itu peninggalan ibuku. Dia tidak boleh dipindahkan." Senyum Clara sempat meretak, matanya berkedip pelan, lalu ia menarik tangannya. "Baiklah," ucapnya, tapi nada suaranya terdengar dingin. Aku tahu Bu Ratna memperhatikan dari sofa. Ia berdiri, melangkah mendekat. "Lia, kamu ini terlalu kaku. Rumah harus fleksibel. Tidak semua hal perlu diperlakukan seperti benda sakral." Aku mengangkat wajah menatapnya. "Bagi saya, Bu, itu bukan sekadar benda. Itu kenangan. Kalau saya tidak menjaga, siapa lagi?" Bu Ratna mendengus, lalu menoleh pada Clara dengan lembut. "Jangan ambil hati, Nak. Lia memang begitu, terlalu dramatis." Aku menelan pahit kata-kata itu. Dramatis. Begitu mudah mereka menyepelekan rasa yang kucoba pertahankan. Malamnya, aku mendengar suara tawa di ruang tamu. Aku mengintip dari tangga, melihat Clara duduk di samping Raka, memperlihatkan sesuatu di ponselnya. Raka tertawa lepas. Sebuah tawa yang sudah lama tidak kudengar darinya saat bersama denganku. Bu Ratna duduk tak jauh, wajahnya berseri-seri menyaksikan kebersamaan itu. Aku ingin turun, ingin merangsek masuk dan menegaskan diriku, tapi kakiku terpaku di tangga. Untuk pertama kali, aku merasa asing di rumahku sendiri. Keesokan paginya, aku nekat melakukan sesuatu. Aku menyiapkan sarapan lebih awal dari biasanya, lengkap dengan menu kesukaan Raka. Nasi goreng kampung dengan potongan telur dadar renyah. Aku berharap setidaknya itu bisa mengingatkannya pada awal pernikahan kami, saat semua masih sederhana dan hangat. Namun harapanku runtuh ketika Clara tiba-tiba muncul, membawa roti panggang dan selai impor. "Aku pikir kita coba sarapan ala barat hari ini," katanya riang. Raka langsung memilih roti panggangnya, meninggalkan nasi gorengku nyaris tak tersentuh. Aku menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Tanganku gemetar saat mengangkat piring. "Kalau begitu, aku makan sendiri." Raka menoleh sekilas, lalu kembali pada roti di tangannya. Seakan aku tidak ada. Hari itu aku sadar, perlawanan kecil saja tidak cukup. Jika aku hanya menolak dalam hal-hal sederhana, aku tetap akan terpinggirkan. Mereka terus maju, dan aku harus belajar berdiri lebih kokoh. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kukira. Suatu sore, Clara dan Bu Ratna duduk di ruang keluarga membicarakan acara keluarga besar yang akan diadakan di rumah kami. "Nanti aku bisa bantu dekorasi, Tante. Aku punya kenalan penyewa bunga dan lampu. Biar suasananya lebih elegan," kata Clara penuh percaya diri. Aku masuk dan langsung menyela. "Tidak perlu. Aku bisa urus sendiri." Clara menoleh, sedikit terkejut. "Aku hanya ingin membantu, Lia. Acara besar seperti itu pasti berat kalau kamu sendiri." Aku menatapnya tajam. "Ini rumahku. Aku yang akan mengatur. Kamu tidak usah ikut campur." Untuk pertama kalinya, wajah Clara benar-benar kehilangan senyum. Ia menatapku dengan sorot mata dingin, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau itu maumu." Bu Ratna mendesah, lalu menepuk bahu Clara. "Biarkan saja, Nak. Tidak semua orang tahu caranya menerima bantuan." Aku berdiri tegak, meski hatiku bergetar hebat. Mungkin mereka menganggapku keras kepala. Mungkin mereka akan lebih membenciku. Tapi untuk pertama kali,
Aku merasa benar-benar menyuarakan diriku sendiri. Malamnya, aku kembali ke ruang kerja ayah. Di hadapan foto hitam putihnya, aku berbisik, "Ayah, aku sudah mulai bicara. Mereka mungkin tidak suka, tapi aku tidak akan diam lagi." Aku menulis satu kalimat baru di buku catatanku. Aku harus berani, meski sendirian. Tangan ini bergetar saat menuliskannya. Tapi di dalam dadaku ada bara kecil yang menyala. Bara itu mungkin belum cukup untuk melawan api besar yang mengurungku. Tapi setidaknya aku tidak lagi abu yang diam. Aku mulai menyala, meski perlahan. Sejak aku menolak campur tangan Clara dalam acara keluarga, rumah ini berubah menjadi medan perang yang senyap. Tidak ada teriakan, tidak ada adu mulut besar-besaran, tetapi setiap langkah, setiap tatapan, setiap kata yang terucap mengandung duri yang menancap perlahan. Seperti benang tak kasat mata yang semakin lama semakin mencekik, membuatku sulit bernapas meski udara di sekitarku masih sama. Clara kini tidak lagi menutupi keberadaannya dengan basa-basi. Ia datang hampir setiap hari, bahkan sering menginap dengan alasan kemalaman setelah membantu Bu Ratna. Aku mulai terbiasa melihat tas kecilnya diletakkan di kursi ruang tamu, atau jaket tipisnya tergantung di rak dekat pintu. Seakan rumah ini sudah menjadi rumahnya juga. Ada kalanya ia menyapaku dengan ramah, menanyakan kabar atau menawarkan bantuan kecil, tapi di balik sorot matanya terselip sesuatu yang hanya bisa kupahami, rasa menang. Ia tahu posisinya semakin kuat, dan aku semakin disisihkan. Raka, suamiku sendiri, seolah buta. Atau mungkin pura-pura buta. Malam-malam yang dulu sering kami habiskan dengan percakapan ringan di kamar kini hilang sama sekali. Ia pulang larut hampir setiap hari, lebih sering membawa aroma parfum asing yang bukan milikku. Setiap kali aku mencoba bertanya, jawabannya selalu singkat dan dingin. "Jangan mulai lagi, Lia. Aku lelah." Kalimat itu menjadi tembok yang memisahkan kami. Hingga suatu malam, kesabaranku benar-benar diuji. Aku menunggu di ruang makan dengan meja yang sudah kutata rapi. Nasi hangat mengepul di dalam panci, sayur kesukaan Raka masih menebar aroma sedap, dan ikan goreng garing kutata di piring besar. Aku menyiapkan semua itu dengan harapan sederhana, agar setidaknya ia mau duduk bersamaku, makan bersamaku, mengingat bahwa dulu hal kecil semacam ini selalu membuat kami bahagia. Jarum jam terus bergerak. Detiknya terasa begitu lambat. Pukul 9 malam, ia belum juga datang. Pukul 10, aku masih menunggu, menatap makanan yang perlahan kehilangan kehangatannya. Hingga pukul 11 malam, suara pintu depan akhirnya terdengar. Aku berdiri cepat, menahan amarah bercampur cemas. "Kamu dari mana, Raka? Kenapa tidak pulang-pulang?" Suaraku bergetar, tapi tetap kuusahakan tegas. Raka melepas sepatunya dengan gerakan kasar, wajahnya masam. "Aku ada urusan," jawabnya datar, tanpa sedikit pun menoleh padaku. "Urusan apa sampai membuatmu lupa pulang? Apa kamu bersama Clara?" Pertanyaan itu pecah dari bibirku, lebih keras dari yang kuinginkan, nyaris seperti teriakan. Ia menoleh cepat, matanya berkilat marah. "Jangan tuduh sembarangan. Kamu selalu curiga. Kamu selalu merasa jadi korban." Hatiku bergetar hebat. Bagaimana aku tidak curiga? Dia ada di rumah ini setiap hari, mengambil tempat yang seharusnya milikku. Dan kamu membiarkan semuanya. Raka menepuk meja dengan keras, membuat gelas di atasnya bergetar hebat hingga airnya tumpah sedikit. "Kalau kamu tidak bisa menyesuaikan diri, itu masalahmu. Clara hanya berusaha membantu. Jangan buat aku menyesal menikah denganmu." Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras daripada pukulan apapun. Aku membeku, suaraku tercekat. Menyesal menikah denganku. Seolah seluruh pengorbanan, seluruh cintaku selama ini, seolah semua yang pernah kami lewati bersama, tidak berarti apa-apa baginya. Aku mundur selangkah, menatap wajahnya yang dingin, lalu berbalik meninggalkan meja makan tanpa berkata apapun lagi. Di kamar, aku menutup pintu pelan, lalu roboh di atas kasur. Air mataku tumpah deras, membasahi bantal, tapi tangisku bukan lagi tangis pasrah. Tangis itu penuh dengan rasa sakit yang menekan dadaku, rasa terhina yang membakar, dan dari situ lahirlah sesuatu yang lain, amarah. Keesokan paginya,
Ketika aku turun ke ruang tamu, aku melihat Clara sudah duduk manis bersama Bu Ratna. Di meja mereka ada kertas dan pena. Mereka tampak serius menulis daftar undangan untuk acara keluarga besar yang akan digelar minggu depan. Aku melangkah melewati mereka, mencoba menahan diri, tapi Bu Ratna tiba-tiba bersuara tanpa menoleh. "Lia, nanti biar Clara saja yang urus dekorasi. Kamu tidak usah repot." Aku berhenti, menatap mereka dengan tubuh kaku. "Tidak, Bu. Itu tugasku. Saya akan mengurusnya." Clara menoleh, senyumnya tipis namun penuh arti, seolah menantangku. "Aku hanya ingin membantu, Lia. Kalau memang kamu sanggup, silakan. Tapi jangan sampai acaranya berantakan." Aku menatap balik, kali ini tanpa gentar. "Tidak akan berantakan. Aku tahu apa yang kulakukan." Bu Ratna mendengus kesal, tetapi tidak berkata lagi. Clara hanya kembali menunduk pada kertasnya, pura-pura sibuk, meski aku tahu ia menyimpan senyum kemenangan kecil. Mereka mungkin menganggapku keras kepala, mungkin mereka menilai aku sekadar ingin menunjukkan gengsi, tetapi biarlah. Untuk pertama kalinya aku merasa harus membuktikan sesuatu, bukan hanya untuk mereka, melainkan juga untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku tenggelam dalam persiapan acara. Aku mengatur sendiri setiap detail. Memilih bunga dari pasar pagi yang masih dingin, memesan makanan pada catering langganan lama keluargaku, menyiapkan kursi dan meja sewaan yang kutata ulang berkali-kali hingga rapi, bahkan membersihkan halaman belakang dengan tanganku sendiri. Aku melakukannya dengan tubuh lelah, kadang hampir roboh, tetapi hatiku terbakar oleh tekad. Aku ingin mereka melihat bahwa aku masih ada, bahwa aku bukan sekadar bayangan yang bisa dipinggirkan. Kadang aku mendapati Clara memperhatikanku dari jauh. Senyumnya samar, entah meremehkan atau justru menunggu aku menyerah. Bu Ratna pun beberapa kali melontarkan komentar tajam, menyindir bahwa aku terlalu memaksakan diri, bahwa aku tidak akan sanggup menghadapi acara besar sendirian. Tapi setiap kali itu terjadi, aku semakin mengeraskan hati. Kalau aku mundur sekarang, aku benar-benar akan hilang. Malam sebelum acara, aku duduk di ruang kerja ayah, tempat yang selalu memberi ketenangan di tengah kegelisahanku. Cahaya lampu meja menerangi foto hitam putihnya yang masih tergantung di dinding. Aku menatap wajahnya lama, merasakan seakan-akan matanya menatap balik, penuh keteguhan. "Ayah," bisikku lirih, "mereka ingin menghapusku. Tapi aku akan bertahan. Aku tidak akan biarkan mereka menang." Air mataku menetes, tapi aku cepat menyekanya dengan punggung tangan. Aku lalu membuka buku catatan yang semakin penuh dengan tulisan-tulisanku, halaman-halaman yang menyimpan setiap luka, setiap rasa, setiap tekad yang kucoba bangun. Di halaman terakhir, aku menulis dengan huruf besar dan tebal. Aku tidak lagi takut. Aku akan melawan, meski sendirian. Saat pena berhenti, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Dulu aku selalu merasa lemah, selalu memohon kasih sayang dari orang-orang yang menolakku. Aku selalu mencari pengakuan dari mereka yang jelas-jelas tidak menginginkanku. Tetapi kini, di dalam kegelapan yang menyesakkan, ada cahaya kecil yang menyala. Cahaya itu mungkin rapuh, bisa padam sewaktu-waktu, tapi cukup untuk menuntunku. Aku tahu aku sedang berubah. Untuk pertama kali sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi merasa sepenuhnya korban. Aku mungkin dikhianati, mungkin dipinggirkan, tetapi aku masih punya sesuatu yang tidak bisa mereka rampas, tekadku sendiri. Dan aku tahu, besok adalah permulaan. Hari di mana aku harus menunjukkan bahwa aku masih berdiri, bahwa aku masih hidup, bahwa mereka salah jika mengira aku akan diam dan menyerah begitu saja. Pagi itu, udara terasa berbeda. Panas matahari menembus jendela ruang tamu dengan terang yang hampir menyilaukan. Tapi aku tidak merasakannya. Hatiku seperti menegang, setiap napas terasa berat. Ini adalah hari yang selama berminggu-minggu kukira akan datang. Acara keluarga besar, hari di mana semua mata akan tertuju pada rumah ini, pada keluargaku, pada diriku. Sejak fajar, aku sudah bangun lebih awal. Aku menata ruang tamu dengan cermat, memastikan setiap kursi sejajar, taplak bersih, bunga segar teratur rapi. Setiap gerakan tanganku penuh ketelitian, seolah aku menanamkan seluruh harga diriku ke dalam detail kecil itu. Aku tahu, Clara pasti akan muncul,
dan aku tidak bisa menunjukkan sedikit pun keraguan. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu depan. Clara masuk dengan langkah ringan, senyum yang tampak ramah, tapi matanya bersinar penuh ambisi. "Lia, hari ini pasti menyenangkan. Aku bisa bantu menata meja makan jika kamu mau," katanya sambil menenteng tas kecil berisi dekorasi tambahan. Aku menatapnya dingin, mencoba menahan getaran marah yang mulai membakar dada. "Tidak perlu, Clara. Aku sudah menyiapkan semuanya." Clara tersenyum tipis, tetapi kali ini senyumnya lebih seperti senyum predator. "Kalau begitu, semoga semuanya lancar, ya. Jangan terlalu stres, nanti terlihat capek." Aku menelan pahit kata-katanya. Dia selalu berhasil menekan dengan kata-kata ringan itu, seolah aku yang terlihat berlebihan, seolah semua yang kulakukan tidak penting. Bu Ratna muncul tak lama setelah itu, mengenakan pakaian rapi, wajahnya berseri-seri sambil menatap ke arah Clara. "Lia, biar Clara saja yang bantu. Kamu terlalu keras kepala," katanya santai, menegaskan posisi Clara di tengah-tengah rumah ini. Aku menatapnya lama, mencoba menahan amarah yang nyaris memuncak. "Bu, aku bisa mengurus semuanya sendiri. Ini rumahku, dan aku yang akan menatanya." Mereka bertukar pandang, senyum tipis Clara semakin mengembang. Sejenak aku merasa seperti terpojok, tapi ada sesuatu yang mendorongku untuk tetap berdiri tegak. Aku tidak bisa menyerah sebelum pertarungan dimulai. Tamu-tamu mulai berdatangan, satu persatu keluarga besar memenuhi ruang tamu. Suasana riuh, tawa, dan sapa-sapa memenuhi udara, tapi aku tetap fokus, memastikan setiap kursi, setiap hidangan, dan setiap detail sempurna. Raka muncul terakhir, berpakaian rapi tapi wajahnya datar, matanya tak menatapku. Ia bahkan tidak menegurku, hanya tersenyum singkat kepada para tamu, lalu sibuk dengan telepon genggamnya. Clara bergerak lincah, menaruh vas bunga di meja, memindahkan kursi dengan alasan, biar lebih nyaman, bahkan menambahkan lilin kecil yang sebelumnya tidak ada di rencana. Aku menahan diri, menatapnya dengan tajam. "Clara, jangan ubah susunan itu. Semua sudah diatur." Ia menoleh, matanya menatapku dingin. "Kamu terlalu perfeksionis, Lia. Kadang harus memberi ruang untuk improvisasi." Aku menahan napas, hatiku berdebar, tapi aku tidak mundur. "Tidak. Ini harus sesuai rencana. Aku yang bertanggung jawab." Selama beberapa menit, kami berdiri berhadapan, hanya tatapan yang saling menantang. Beberapa anggota keluarga sempat menoleh, memperhatikan ketegangan itu, tapi tidak ada yang berani ikut campur. Aku merasa mata semua orang tertuju padaku, menimbang siapa yang benar, siapa yang berhak memegang kendali. Tiba-tiba, salah satu paman menatapku dan tersenyum. "Lia, rumahmu rapi sekali. Kau memang tahu apa yang kulihat di hati ibu kalian. Perhatianmu tak tertandingi." Seketika itu aku merasa ada secercah dukungan. Sesuatu yang membakar bara dalam dadaku menjadi api kecil tapi pasti. Clara mencoba tersenyum di sela-sela tamu, tapi aku bisa melihat kilatan cemburu di matanya. Ia tidak lagi bisa menguasai ruang ini sepenuhnya. Dan Raka tetap diam, wajahnya tak berubah, tapi aku merasakan sorot matanya sesekali tertuju padaku, menilai, menunggu. Acara berjalan lancar berkat persiapan yang sudah aku lakukan sendiri. Setiap hidangan tersaji rapi, setiap kursi diatur sesuai rencana, bunga-bunga segar menebarkan aroma lembut yang membuat ruang tamu terasa hangat. Beberapa tamu memuji, beberapa tertawa senang, dan aku merasa seperti aku kembali menemukan diriku sendiri. Menjelang sore, saat semua orang mulai duduk menikmati hidangan, Clara mencoba mengambil alih lagi, menempatkan lilin tambahan di meja utama. Aku berdiri, menatapnya langsung. "Clara, jangan. Biarkan semua seperti ini. Aku sudah menatanya." Suasana seketika hening. Clara menatapku, matanya berbinar dingin, tapi aku tidak mundur. Aku menegaskan diriku tanpa ragu. Suara yang selama ini tersekat dalam tenggorokan kini terdengar lantang dan jelas. Beberapa anggota keluarga menoleh, dan aku melihat ada beberapa wajah yang tersenyum mendukung, seolah mengatakan bahwa aku tidak sendiri. Raka pun menoleh sebentar, tapi ia tetap diam, matanya tetap datar. Saat itulah aku menyadari sesuatu.
Aku mungkin lelah, aku mungkin tersisih di mata mereka, tetapi aku masih memiliki sesuatu yang tidak bisa diambil. Keberanian untuk berdiri dan memperjuangkan apa yang benar. Bara dalam dadaku yang sempat redup kini membakar lebih terang. Aku tersenyum tipis kepada diri sendiri, menatap Clara dan Bu Ratna tanpa gentar. Hari ini, aku tidak lagi sekadar menahan diri. Hari ini, aku melawan, dan aku merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menang. Pagi itu, rumah terasa hening, berbeda dari hiruk-pikuk kemarin. Namun, aku tahu ketenangan ini palsu. Setiap langkahku di lantai kayu berderit pelan, seakan mengingatkanku bahwa badai belum berakhir. Setelah kemenangan kecil kemarin, aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Raka tidak muncul saat sarapan. Ponselku bergetar, sebuah pesan singkat darinya. Aku sibuk hari ini. Jangan ganggu. Kata-kata itu seperti duri yang menancap di hatiku. Tapi aku menelan sakit itu. Aku tidak bisa lagi membiarkan emosiku menguasai diriku. Aku harus tetap fokus. Harus memikirkan langkah berikutnya. Clara muncul beberapa saat kemudian, membawa tas dekorasi baru. Senyumannya tampak hangat, tapi matanya mengintai dengan penuh perhitungan. Lia, aku pikir aku bisa bantu menata ruang tamu utama sebelum tamu datang. Biarkan aku saja, ya. Aku menatapnya, menahan amarah yang hampir meledak. Tidak, Clara. Aku sudah menata semuanya. Jangan ubah apapun. Ia mengerutkan alis tipis, matanya bersinar dingin. Kalau kamu begitu, aku tidak akan mengganggu. Tapi jangan salahkan aku kalau ada yang kurang sempurna. Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya lurus ke mata. Tidak ada yang kurang. Aku yang bertanggung jawab, bukan kamu. Tamu-tamu mulai berdatangan lebih cepat dari yang kubayangkan. Beberapa sepupu menatapku dengan hangat, tersenyum menghargai usahaku. Sementara itu, Clara bergerak di sekeliling ruang, menambahkan sentuhan dekoratif yang tidak diizinkan, mencoba menonjolkan kehadirannya. Raka muncul di saat paling tidak aku harapkan. Wajahnya datar, langkahnya cepat, tangannya sibuk dengan ponsel. Ia menatapku sebentar, tidak ada kata, hanya sorot mata yang dingin. Aku merasakan gelombang kecewa menekan dada, tapi kali ini aku tidak mundur. Aku berdiri tegak, menatapnya kembali, menegaskan posisiku. Acara dimulai. Tamu-tamu duduk, hidangan tersaji sempurna, dan aroma bunga memenuhi udara. Tapi setiap kali aku melihat Clara tersenyum ke arah Raka, hatiku menegang. Ia mencoba menyingkirkan posisiku, mengambil kendali, tapi aku tidak lagi membiarkan diriku dipinggirkan. Ketika Clara mencoba memindahkan lilin utama, aku berdiri di depannya. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padaku, menunggu reaksi. Clara, jangan. Biarkan seperti ini. Aku yang menatanya, kataku dengan suara yang mantap. Ia menatapku, matanya dingin, tapi aku merasakan ada keretakan kecil dalam sikapnya. Ia tahu aku tidak takut lagi. Aku tidak hanya menolak, aku berdiri di depan seluruh keluarga, menunjukkan bahwa aku masih ada, bahwa aku berhak mempertahankan ruangku. Beberapa anggota keluarga tersenyum mendukung, dan aku merasakan kekuatan baru mengalir dalam diriku. Raka menoleh sebentar, matanya menilai, tapi tetap tidak berkata apapun. Aku tahu ini baru permulaan. Seiring acara berlangsung, aku mulai menyadari bahwa keberanian bukan hanya soal melawan Clara atau menentang Raka. Ini soal menunjukkan bahwa aku mampu, bahwa aku tidak lagi bergantung pada persetujuan mereka untuk merasa berharga. Setiap langkah, setiap senyum kepada tamu, setiap kata yang keluar dari mulutku adalah pernyataan bahwa aku masih berdiri. Di tengah kegembiraan tamu dan tepukan tangan setelah sesi hiburan keluarga selesai, aku menemukan momen kecil untuk diriku sendiri. Aku menatap jendela, matahari sore memantul hangat di kaca. Bara yang dulu redup kini menyala terang. Aku tahu aku bisa menghadapi apapun yang akan datang, bahkan jika mereka mencoba memadamkan nyalaku. Acara berakhir dengan sukses, dan untuk pertama kali, aku merasa bukan hanya selamat dari badai, tetapi juga menemukan cahaya di tengahnya. Clara tetap ada di sana, Raka tetap dingin, tapi aku tidak lagi merasa takut. Aku telah berubah.
Aku menemukan kekuatan baru yang bukan berasal dari orang lain, tetapi dari diriku sendiri. Aku berdiri, bukan sebagai korban, tetapi sebagai wanita yang siap melawan, siap mempertahankan harga diri, dan siap membangun kehidupan yang benar-benar milikku. Hari itu menandai titik balik. Aku tahu, pertarungan masih jauh dari selesai. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan menyerah lagi. Bara yang menyala di dadaku akan menuntunku. Cahaya yang kupelihara dengan susah payah akan terus bersinar. Dan aku akan memastikan bahwa siapapun yang mencoba menyingkirkan aku, akan tahu bahwa aku tidak bisa dipadamkan begitu saja. Sejak acara keluarga kemarin, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menahan napas, tapi juga belum ada kedamaian yang menenangkan. Ada ruang di antara kami yang belum bisa diisi, kekosongan yang terasa di setiap sudut rumah. Aku berjalan perlahan, menatap setiap detail yang pernah kubuat dengan susah payah, merasakan jejak perjuangan kemarin tetap hangat di kulitku. Raka tetap diam. Ia tidak mengakui, tidak menegur, bahkan tidak menunjukkan tanda bahwa ia menyesal atau peduli. Clara pun mulai menarik diri, tidak lagi menonjolkan diri seperti sebelumnya, namun matanya tetap tajam mengamati setiap langkahku. Aku menyadari satu hal, aku masih harus waspada, tetapi kali ini dengan strategi, bukan hanya keberanian yang spontan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menata ulang rutinitas. Pagi-pagi aku sudah bangun lebih awal, membersihkan rumah, menata bunga, memastikan segala sesuatu di rumah rapi dan nyaman, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diriku sendiri. Aku belajar bahwa harga diri dan kedamaian dimulai dari diriku, bukan dari pengakuan Raka, Clara, atau Bu Ratna. Di saat yang sama, aku mulai menyusun catatan, merencanakan langkah-langkah kecil yang bisa memperkuat posisiku. Setiap kejadian kemarin kuurai dengan cermat. Sorot mata Clara, komentar Bu Ratna, sikap Raka. Dari situ, aku menyusun strategi, bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan aku tidak lagi tergantung pada siapapun. Tamu-tamu yang hadir kemarin juga mulai memberi efek. Beberapa sepupu menyapaku dengan hangat, menanyakan apakah aku baik-baik saja, memberi pujian atas ketenanganku dan keterampilan mengatur acara. Dukungan kecil itu bagai angin yang menenangkan bara di dadaku, memberi keyakinan bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa harus menunggu pengakuan dari orang yang salah. Malam harinya, aku duduk di ruang kerja ayah. Cahaya lampu meja menerangi catatan-catatan yang mulai rapi. Aku menulis, mencatat setiap ide, setiap rencana untuk masa depan. Bukan lagi catatan tentang rasa sakit atau kekecewaan, tapi tentang langkah konkret yang akan membawaku keluar dari situasi tertekan ini. Aku menulis tentang pengaturan rumah, tentang cara menghadapi Clara tanpa kehilangan kendali, tentang bagaimana menghadapi Raka yang semakin dingin, dan yang terpenting, tentang bagaimana aku menjaga diriku sendiri agar tidak hancur di tengah tekanan. Aku mulai merasakan perubahan besar dalam diriku. Dulu, aku selalu mengandalkan cinta atau persetujuan mereka untuk merasa berharga. Sekarang, aku mulai menemukan kekuatan di dalam diriku sendiri. Aku sadar, keberanian bukan hanya soal berani melawan, tapi juga berani menjaga diri, berani menyusun strategi, berani menetapkan batas. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mengamati dinamika baru di rumah. Clara tidak lagi menantangku secara langsung, tetapi masih ada bayangan ketegangan di matanya. Bu Ratna masih sesekali melempar komentar halus, tetapi aku bisa menahan diri, menanggapi dengan tenang, tanpa terseret emosi. Raka tetap dingin, tetapi aku tidak lagi membutuhkan perhatian atau pengakuannya untuk merasa kuat. Aku mulai menata hubungan dengan anggota keluarga lain, menjalin komunikasi yang lebih hangat, lebih tulus. Setiap senyum, setiap sapaan, setiap kata pujian kecil menjadi pengingat bahwa aku masih punya tempat. Dan itu bukan dari siapapun yang mencoba menyingkirkan aku, melainkan dari bagaimana aku memilih untuk berdiri dan menata hidupku sendiri. Di malam yang tenang, aku menatap langit dari jendela kamar. Bintang-bintang terlihat jelas, cahayanya lembut tapi pasti. Aku menyadari bahwa meski badai masih bisa datang, cahaya yang kupelihara di dalam diri tidak akan padam begitu saja. Aku telah menemukan kekuatan untuk menata ulang hidupku, memulihkan diri, dan melangkah dengan kepala tegak. Aku tersenyum sendiri, untuk pertama kalinya setelah lama merasa terpinggirkan, merasa bahwa aku tidak hanya bertahan,
tapi mulai membangun hidup yang benar-benar milikku. Cahaya yang menyala. Di dadaku kini bukan sekadar bara keberanian sesaat, tapi sumber kekuatan yang akan terus membimbing langkahku ke depan, memastikan aku tetap berdiri di tengah badai apapun yang menghadang. Sejak beberapa hari terakhir, aku mulai merasakan perubahan nyata di rumah. Clara yang sebelumnya selalu menonjol dan mencoba mendominasi, kini mulai menahan diri, berhati-hati dalam setiap langkahnya. Matanya masih mengamati, namun tidak lagi berani menantang secara terbuka. Bu Ratna masih sesekali menyelipkan komentar halus, tapi aku belajar menanggapi dengan tenang, bahkan menertawakannya dalam hati. Aku mengambil keputusan untuk mengatur ulang alur hidup rumah tangga kami. Pagi-pagi aku sudah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menata rumah, tapi kali ini dengan ketenangan dan sistem yang jelas. Aku membuat jadwal tugas, menempatkan setiap anggota keluarga dalam peran yang sesuai, termasuk Raka yang diam-diam mulai menyesuaikan diri karena aku tidak lagi meminta persetujuannya untuk segalanya. Hari itu, aku menatap ruang tamu yang biasanya menjadi medan konflik. Kali ini, aku menempatkan setiap kursi, setiap dekorasi, dan setiap detail dengan strategi yang lebih matang. Aku bahkan menyiapkan beberapa kejutan kecil yang bisa memikat tamu dan memberi kesan bahwa rumah ini berada di tangan pengelola yang terampil, yaitu aku. Ketika Clara mencoba masuk ke ruang tamu dengan alasan ingin membantu menata meja kecil untuk teh sore, aku menatapnya tanpa ragu. Clara, terima kasih, tapi aku sudah menatanya. Silakan duduk saja, jangan ubah apapun. Matanya menyipit, dan aku bisa merasakan ketegangan kecil menyebar di antara kami. Ia tahu aku tidak lagi sekadar menahan, tapi mengambil kendali penuh. Aku tersenyum tipis, bukan sombong, tapi yakin. Posisi baruku mulai terlihat jelas. Aku bukan lagi orang yang bisa dipinggirkan. Raka muncul beberapa saat kemudian. Wajahnya masih dingin, langkahnya cepat, tapi aku menyadari sorot matanya berbeda. Ada rasa penasaran, ada sedikit rasa hormat yang tersembunyi, karena ia melihat aku tidak lagi tergantung pada persetujuannya. Aku menyadari, pengaruhku mulai menembus dinding dinginnya. Aku berdiri tegak, menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa posisiku setara, bahkan mungkin lebih kuat. Beberapa anggota keluarga mulai merespons perubahan ini. Mereka melihat ketegasan dan kemampuan organisasi yang kupamerkan. Senyum dukungan mereka muncul tanpa diminta, sapaan hangat mereka mulai terasa lebih tulus. Dukungan itu bagai angin yang menenangkan api di dadaku, tapi sekaligus mendorongku untuk terus maju. Hari demi hari, aku mulai menempatkan batas yang jelas. Clara masih ada, masih mengamati, tapi ia tidak lagi mengganggu atau mencoba mengambil alih. Setiap komentar Bu Ratna, yang dulu menusuk hati, kini kusingkirkan dengan tenang, kadang dengan jawaban ringan yang menegaskan posisiku. Aku mulai merasakan kontrol atas rumah, bukan hanya dalam hal fisik atau dekorasi, tapi juga dalam hal dinamika dan energi yang ada di rumah. Malam harinya, aku duduk di ruang kerja ayah, meninjau catatan dan rencana untuk minggu berikutnya. Cahaya lampu meja menerangi halaman-halaman yang penuh strategi dan ide, semuanya ditulis dengan jelas dan sistematis. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku telah berubah, bukan hanya bertahan, tetapi memimpin, mengatur, dan menjaga posisi yang sebelumnya hilang. Saat aku menatap jendela, melihat cahaya lampu yang hangat menembus kegelapan, aku menyadari satu hal penting. Kendali sejati tidak diberikan oleh orang lain, tapi diciptakan oleh keberanian, ketegasan, dan kemampuan untuk menjaga diri sendiri. Aku belajar bahwa aku bisa berdiri tegak, bahkan di tengah orang-orang yang sebelumnya mencoba memadamkan nyalaku. Clara mulai menarik diri, langkahnya lebih hati-hati. Raka tetap dingin, tapi aku merasakan ada pengakuan tersembunyi, karena aku tidak lagi tergantung pada sikapnya. Dan aku tahu, dukungan yang kuperoleh dari anggota keluarga lain adalah fondasi baru yang akan menguatkanku. Hari itu, aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan tersenyum. Aku bukan lagi korban keadaan. Aku bukan lagi bayangan yang bisa disingkirkan. Aku telah mengambil kendali, membangun strategi, dan menegaskan posisi yang sejati. Alia yang mandiri, tegas, dan siap menghadapi setiap badai yang datang. Aku berdiri, menatap ruang tamu yang kini tenang dan rapi, dan merasakan kepuasan yang berbeda.
Kepuasan karena aku berhasil membalikkan situasi, mengubah energi rumah, dan menegaskan bahwa posisiku tidak bisa diganggu lagi. Bara keberanian di dadaku kini menyala dengan terang, memberi cahaya untuk setiap langkahku ke depan, memastikan bahwa siapapun yang mencoba meremehkan aku, akan tahu, Alia sudah berbeda, dan ia tidak bisa dipadamkan. Hari itu terasa berbeda. Aku membuka jendela, menghirup udara pagi yang segar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan ketenangan yang nyata. Rumah tidak lagi penuh dengan ketegangan yang menusuk, tidak lagi dipenuhi tatapan dingin atau komentar sarkastik. Ada keseimbangan yang baru, hasil dari perjuangan panjang yang kini mulai membuahkan hasil. Sejak beberapa minggu terakhir, aku telah menata ulang hidup dan rumahku. Aku mengatur rutinitas dengan disiplin, memastikan setiap sudut rumah bersih, nyaman, dan teratur, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku belajar bahwa harga diri sejati bukan diberikan oleh pengakuan orang lain, tapi diciptakan oleh diriku sendiri melalui tindakan dan keputusan yang konsisten. Clara masih ada, tapi ia telah belajar menyesuaikan diri. Ia tidak lagi menonjol, tidak lagi berani mendominasi. Aku menatapnya sekilas, dan melihat adanya penerimaan diam-diam, bahwa aku kini bukan lagi orang yang bisa diganggu begitu saja. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya sudah berbeda, lebih hati-hati, seolah menandai bahwa arena ini sekarang milikku. Raka tetap dingin, tapi aku merasakan perubahan dalam sorot matanya. Tidak ada kata-kata, hanya pengakuan tersembunyi, sebuah pengakuan yang tidak pernah ia ungkapkan dengan suara, tapi terasa jelas bagi siapapun yang memperhatikannya. Aku menyadari, pengaruhku kini merata di seluruh rumah. Aku berdiri sejajar dengannya, bukan karena ia mengakuinya, tapi karena aku tidak lagi bergantung padanya. Anggota keluarga lain mulai menanggapi perubahan ini. Senyum dan sapaan yang dulu jarang datang kini muncul lebih tulus. Beberapa sepupu menatapku dengan hormat, menanyakan kabarku, bahkan menawarkan bantuan tanpa rasa canggung. Dukungan mereka bagai angin lembut yang menenangkan hati, namun juga menegaskan bahwa posisiku kini tidak bisa diganggu lagi. Hari demi hari, aku merasakan kestabilan baru itu. Setiap keputusan yang kuambil terasa lebih mudah, lebih tegas, dan lebih pasti. Aku mulai mengatur rumah dengan sistem yang tidak hanya estetis tapi juga fungsional. Menempatkan setiap orang pada peran yang sesuai, memastikan energi rumah tetap positif dan seimbang. Malam hari, ketika rumah mulai sepi, aku duduk di ruang kerjaku, meninjau catatan dan rencana masa depan. Cahaya lampu meja menyorot halaman-halaman penuh strategi, ide, dan tujuan. Aku tersenyum, melihat diriku sendiri yang telah berubah. Aku bukan lagi wanita yang hanya bertahan, yang merasa kecil atau tak terlihat. Aku kini mandiri, tegas, dan mampu menjaga diriku sendiri serta ruangku. Aku menatap jendela, melihat cahaya lampu jalan yang memantul lembut di malam yang tenang. Bintang-bintang tampak jelas, dan aku menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam. Cahaya yang kupelihara di dalam diri bukan hanya bara keberanian sesaat, tapi sumber kekuatan yang nyata dan abadi. Aku telah menemukan keseimbangan, bukan karena orang lain mengakuinya, tapi karena aku sendiri menciptakannya. Raka dan Clara kini hadir dalam rumah, tapi tidak lagi sebagai ancaman atau pengganggu. Posisi mereka telah berubah, dan aku berdiri dengan kepala tegak, tidak lagi tergantung pada siapapun untuk merasa berharga. Aku mengatur rumah, mengelola hubungan, dan menjaga batas-batas dengan bijak. Setiap interaksi menjadi pelajaran dan penguatan bahwa aku mampu mengendalikan hidupku sendiri. Hari itu, aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan kepuasan yang mendalam. Aku bukan lagi korban keadaan, bukan lagi bayangan yang bisa diabaikan atau disingkirkan. Aku telah membangun rumah yang harmonis, memimpin dengan bijak, dan menegaskan keberadaanku dengan cara yang kuat dan damai. Aku tersenyum, merasakan cahaya baru menyinari setiap langkahku. Aku telah mencapai kestabilan yang selama ini kuidamkan, bukan karena orang lain memberikannya, tapi karena aku berhasil menata, menguatkan, dan mengendalikan diriku sendiri. Bara keberanian yang dulu redup kini menyala terang, memberi cahaya untuk setiap langkahku ke depan,
memastikan bahwa aku siap menghadapi masa depan dengan percaya diri dan keteguhan hati. Di tengah rumah yang kini penuh harmoni, aku menyadari bahwa kemenangan sejati bukan tentang menyingkirkan lawan atau mengalahkan orang lain, tapi tentang menemukan diriku sendiri, menguatkan posisiku, dan menjaga cahaya yang kupelihara di dalam dada. Aku berdiri tegak, menatap ruang tamu, dan merasakan kedamaian yang nyata. Aku telah menang, bukan hanya dalam konflik dengan Clara dan Raka, tapi dalam hidupku sendiri. Pagi itu terasa tenang, berbeda dari semua pagi sebelumnya. Aku membuka jendela, udara segar menembus kamar, membawa aroma bunga yang kurawat sendiri di teras. Suasana rumah kini damai, penuh energi positif yang mengalir alami. Tidak ada ketegangan yang menahan napas, tidak ada tatapan dingin atau komentar sarkastik yang menusuk. Aku tersenyum sendiri, menyadari seberapa jauh perjalanan ini telah membawaku. Perubahan besar telah terjadi, tidak hanya pada diriku, tapi juga pada dinamika rumah. Clara dan Raka kini hadir dalam ruang ini dengan sikap yang berbeda, lebih tenang, lebih menghormati batas, dan sadar bahwa aku telah menemukan posisiku. Mereka tidak lagi menonjolkan ego, tidak lagi menimbulkan ketegangan. Hubungan kami mulai berjalan di jalur yang seimbang, di mana rasa hormat dan pengakuan diam-diam muncul tanpa perlu dipaksakan. Aku berjalan di ruang tamu, menatap setiap detail yang telah kuatur. Kursi yang rapi, vas bunga yang menebarkan aroma lembut, meja makan yang tertata indah. Semua itu bukan sekadar estetika, tapi simbol dari kontrol dan stabilitas yang telah kupulihkan. Rumah ini kini mencerminkan diriku, tertata, harmonis, dan penuh ketegasan yang damai. Beberapa anggota keluarga mendekat, menatapku dengan senyum hangat. Mereka menyapa dengan tulus, menanyakan kabar, dan memberi pujian sederhana atas perubahan yang mereka rasakan. Aku menyadari bahwa dukungan ini lahir dari pengakuan alami atas siapa diriku sekarang, bukan karena aku menuntutnya. Itu memberi kepercayaan diri tambahan, membangun fondasi baru bagi hubungan yang lebih sehat dan hangat di keluarga. Hari demi hari, aku menyusun langkah-langkah baru. Aku merencanakan kegiatan keluarga, menyiapkan momen-momen kecil yang bisa mempererat hubungan, dan sekaligus menjaga keseimbangan energi rumah. Setiap tindakan, setiap kata yang kuucapkan, adalah wujud dari strategi yang matang, bukan untuk mengalahkan siapapun, tetapi untuk memastikan aku tetap berdiri tegak, tidak tergantung pada persetujuan orang lain. Malam hari, aku duduk di teras sambil menyeruput teh hangat, melihat langit malam yang gelap tapi dihiasi bintang-bintang gemerlap. Aku menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang jarang kurasakan sebelumnya. Setiap tantangan yang kulalui, setiap benturan dengan Clara, setiap sikap dingin Raka, kini terasa seperti pelajaran berharga. Aku tersenyum, menyadari bahwa aku bukan hanya selamat dari badai, tapi telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mandiri. Aku menutup mata sejenak, membiarkan setiap ingatan, setiap luka, dan setiap kemenangan kecil terangkai menjadi satu, perjalanan panjang yang membentuk siapa diriku sekarang. Aku telah belajar bahwa kemenangan sejati bukan sekadar menyingkirkan lawan, tetapi menemukan cahaya dalam diri sendiri, menjaga nyalanya, dan membiarkannya menerangi jalan yang kutempuh. Raka duduk di dekatku, masih dengan wajah tenang, tapi aku merasakan kehangatan terselip di matanya. Clara yang berada tidak jauh pun tersenyum tipis, lebih lembut dari sebelumnya. Hubungan kami kini bukan lagi arena konflik, tapi simfoni baru yang memungkinkan kami berdampingan tanpa menurunkan harga diri masing-masing. Aku berdiri, menatap rumah ini yang kini harmonis. Setiap sudutnya adalah saksi dari perjalanan panjang. Setiap dekorasi dan setiap ruang adalah simbol dari pengendalian diri, ketegasan, dan keberanian yang kutemukan. Bara yang dulu redup kini menyala terang, bukan untuk memadamkan orang lain, tapi untuk menuntun langkahku sendiri. Hari itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Hidupku kini milikku sepenuhnya. Aku telah menata ulang segala sesuatu. Hubungan,
rumah, energi, dan diriku sendiri. Aku siap menghadapi hari-hari berikutnya dengan kepala tegak, hati damai, dan strategi yang matang. Cahaya yang kupelihara di dalam diri bukan sekadar bara keberanian, tapi cahaya yang akan terus menyala, menuntun langkahku dalam setiap perjalanan hidup. Aku tersenyum, merasa damai, dan tahu bahwa ini bukan sekadar akhir dari konflik, tetapi awal dari kehidupan baru yang penuh ketegasan, pengendalian, dan kedamaian. Cahaya yang kupelihara kini menyala lebih terang dari sebelumnya, menerangi setiap langkahku menuju masa depan yang benar-benar milikku.